Berawal dari salah satu menteri dari kerajaan Pei melaporkan sebuah kasus dari seorang komandan perang mereka yang bernama Ziu. Raja Pei dengan cermat mendengar laporan tersebut bahwasanya Komandan Ziu telah membuat rencana untuk merebut kota Jingzhou yang saat ini dalam kekuasaan kerajaan Yang. Sebenarnya kota Jingzhou adalah hak milik kerajaan Pei, namun meskipun begitu Raja Pei tidak berani untuk kembali merebutnya. Maka dari itulah sang raja kemudian memanggil Komandan Ziu untuk segera menghadapnya. Di sisi lain, adik perempuan Raja Pei yang bernama King Ping sedang asik duduk berdua bersama istri Komandan Ziu yang bernama Nyonya Xiao. Dan tak lama kemudian, Komandan Ziu datang untuk memenuhi panggilan sang raja. Sang raja mengingatkan agar Komandan Ziu tidak membuat masalah dengan kerajaan Yang, karena bagaimanapun kerajaan Yang jauh lebih hebat dari kerajaannya sendiri. Akan tetapi Komandan Ziu yang berniat ingin merebut kota Jingzhou telah membuat perjanjian bersama Raja Yang untuk melakukan pertarungan 1 lawan 1. Jika Raja Yang kalah, maka kota Jingzhou harus dikembalikan kepada kerajaan Pei. Mendengar hal itu, Raja Pei tampak tidak senang sehingga ia berencana untuk memecat Komandan Ziu dari jabatannya. Dan sebagai permohonan maaf atas tindakan Komandan Ziu, Raja Pei mengutus sekretaris kerajaan untuk menjalankan perintahnya, di mana ia berniat ingin menikahkan adik perempuannya bersama putra Raja Yang. Sepulang dari istana, Komandan Ziu bertemu dengan seseorang yang ternyata ia adalah Komandan Ziu yang asli. Pada kenyataannya Komandan Ziu memanfaatkan kesamaan wajah dari orang lain karena untuk saat ini Komandan Ziu mengalami kelumpuhan terhadap salah satu kakinya. Orang yang ia manfaatkan ini bernama Jing, dan untuk memperlancar rencananya demi merebut kota Jingzhou, Komandan Ziu melatih Jing agar dapat menguasai beberapa gerakan bela diri. Pada saat itu Jing harus menghadapi situasi yang sulit karena keberadaan ibunya yang terlantar. Namun beruntung, Komandan Ziu mengutus anak buahnya untuk mengurus ibunya tersebut dan memberikan tempat tinggal. Sebagai gantinya, Komandan Ziu memerintahkan Jing agar menuruti semua keinginannya, termasuk merebut kembali kota Jingzhou, sekaligus mengalahkan Raja Yang dalam sebuah pertarungan. Keesokan harinya, Jing yang sedang menyamar sebagai Komandan Ziu menghadiri acara pemecatan dirinya sebagai komandan. Karena telah menantang kerajaan Yang tanpa sepengetahuannya, Raja Pei harus melepas gelar jabatannya sebagai komandan. Dan mulai hari ini, Jing sebagai Komandan Ziu kembali menjadi rakyat biasa yang tidak ada hubungannya lagi terhadap keluarga kerajaan. Kemudian ketika Jing tiba di markas Komandan Ziu, ia harus melakukan latihan untuk mempersiapkan pertarungannya melawan Raja Yang. Akan tetapi, Jing masih belum bisa untuk menguasai gerakan tersebut. Setelah berhasil bernegosiasi, sekretaris kerajaan melaporkan kepada Raja Pei bahwa Raja Yang menerima lamaran adik perempuannya. Namun, putra Raja Yang akan menerimanya sebagai selir. Jelas hal tersebut adalah sebuah penghinaan yang membuat para jenderal di sana meminta Raja Pei agar menyiapkan pasukan untuk melakukan penyerangan. Tetapi Raja Pei menolak permintaan mereka. Sekretaris kerajaan kemudian memberikan belati yang ia bawa sebagai hadiah dari Raja Yang. Tak banyak berpikir panjang, Jing Ping kemudian mengambil belati tersebut sebagai tanda bahwa ia bersedia untuk menjadi selir dari putra Raja Yang.
Di sisi lain, Raja Yang dan putranya yang bernama Chen melakukan latihan bersama. Pada saat itu, Raja Chen sangat senang mengetahui perkembangan putranya yang semakin hebat. Raja Yang sangat yakin jika Chen nantinya akan menjadi penerus sebagai pemimpin kerajaan. Tak hanya itu, Chen menyarankan ayahnya untuk terus berlatih, yang mana beberapa hari ke depan ayahnya tersebut akan menghadapi Komandan Zhou dalam sebuah pertarungan demi mempertahankan kota Jingzhou. Beralih kepada Komandan Zhou, tampaknya dengan bantuan dari Nyonya Xiao, Jing dapat menguasai beberapa gerakan bela diri untuk persiapan menghadapi Raja Yang nantinya. Dengan senjata berupa payung yang telah lama menjadi senjata andalan mereka, Komandan Zhou sangat yakin bahwa Jing akan memenangkan pertarungan dan mengambil alih kembali kota yang telah direbut oleh Raja Yang. Setelah itu, seorang panglima perang dari kerajaan Pei menemui Komandan Zhou di dalam sebuah hutan. Ia sendiri bernama Azu, yang memang telah lama menjadi bawahan Komandan Zhou. Mereka pun berbincang bersama di mana Komandan Zhou yang ia temui bukanlah Komandan Zhou yang asli. Dan setelah itu, Jing yang menyamar sebagai Komandan Zhou membawa Azu ke sebuah tempat untuk bertemu dengan Komandan Zhou yang asli. Setelah mereka bertemu, Komandan Zhou memerintahkan Azu agar menyiapkan pasukan untuk melakukan invasi terhadap kota Jingzhou. Komandan Zhou pun berjanji jika ia berhasil melakukan tugas tersebut, Azu akan dinaikkan satu pangkat menjadi komandan. Dan untuk Komandan Zhou sendiri akan merebut kedudukan Raja Pei sebagai pemimpin kerajaan. Tak ada banyak waktu, Panglima Azu kemudian melatih beberapa anak buahnya sebagai persiapan invasi terhadap kota Jingzhou. Kembali kepada Jing dan Komandan Zhou, mereka pun merayakan rencana mereka untuk merebut kota Jingzhou. Komandan Zhou kemudian berpesan jika Jing dapat mengalahkan Raja Yang, ia akan mempertemukan dengan ibunya yang berada di sebuah tempat. Tepat 6 hari kemudian, Jing yang menyamar sebagai Komandan Zhou, ia mendatangi Raja Yang di perbatasan kota. Jing membawa sebuah perahu besar sebagai arena pertarungan untuk melawan Raja Yang. Tak disangka di dalam perahu tersebut ternyata sudah ada Panglima Azu dan pasukannya yang bersiap untuk menginvasi kota Jingzhou. Dan yang paling mengejutkan, adik perempuan Raja Pei yaitu Jingping juga turun tangan dalam penyerbuan tersebut. Kembali kepada Jing yang akan melakukan pertarungannya melawan Raja Yang. Untuk sekarang ini, Jing harus menang 3 ronde sebagai syarat jika ia menginginkan kota Jingzhou. Terlihat pada ronde pertama, Jing berhasil memenangkan pertarungan, namun tidak di ronde kedua dan ketiga, di mana ia harus mengalami kekalahan terhadap Raja Yang. Di sisi berbeda di tengah kota Jingzhou, pasukan Panglima Azu berjuang mati-matian untuk merebut kota tersebut. Pada saat situasi seperti ini, Jingping sengaja ikut serta dalam pertarungan dikarenakan ia ingin membalas sakit hatinya kepada Chen yang telah merendahkan dirinya.
Akan tetapi, Jinping harus mengalami kekalahan. Beruntung saja, ketika Chen dalam keadaan lengah, Jinping segera melakukan sesuatu untuk membunuh Chen. Dengan belati yang diberikan Chen, mereka pun sama-sama tewas di tempat tersebut. Beralih kepada Raja Yang, ia pun melihat panji kekuasaannya telah runtuh, yang berarti putranya telah berhasil dibunuh oleh pasukan kerajaan Pei. Dengan penuh amarah, Raja Yang meluapkan emosinya kepada Jing, dan beruntung saja Jing dapat membunuh Raja Yang meski ia sendiri dalam keadaan sekarat. Singkat cerita, Jing kemudian bergegas untuk menemui ibunya yang memang telah bertahun-tahun tidak bersama. Namun ketika Jing tiba di rumah ibunya tersebut, ia sangat terkejut melihat ibunya telah meninggal. Di waktu yang sama, beberapa pasukan tak dikenal mencoba untuk membunuh Jing. Dan tak lama kemudian, seseorang dari kerajaan berhasil menolongnya. Atas perintah dari Raja Pei, Jing mendapat tawaran untuk menemui sang raja. Di tengah kota Jingzhou yang telah berhasil direbut, Raja Pei sangat bersedih atas kematian adiknya. Panglima Azu kemudian memberitahukan bahwa Jinping ikut dalam peperangan karena ingin membunuh Chen yang telah merendahkan dirinya. Singkat cerita, di dalam kerajaan, Raja Pei mengadakan upacara pemakaman atas kematian adiknya, yaitu Jinping. Untuk sekarang ini, Raja Pei telah mengetahui bahwa Komandan Zhou yang asli sedang bersembunyi di sebuah tempat. Maka dari itu, Raja Pei mengutus beberapa pasukan terbaiknya untuk membunuh Komandan Zhou yang asli. Tak lama kemudian, Jing tiba di kerajaan dan disambut hangat oleh Raja Pei. Karena kemenangannya terhadap Raja Yang, Raja Pei akan mengangkat kedudukan Jing sebagai komandan, menggantikan Komandan Zhou yang asli. Dengan kedatangan Jing di sana, Raja Pei memerintahkan semua menteri agar keluar dari ruangan tersebut. Dan tersisalah Jing dan juga istri Komandan Zhou, yaitu Nyonya Xiao. Raja Pei kemudian mengatakan bahwa selama ini ia telah mengetahui bahwa Jing adalah orang suruhan dari Komandan Zhou. Dan karena kemenangan atas pertarungan melawan Raja Yang, Raja Pei lebih menyukai Jing daripada Komandan Zhou sendiri. Setelah itu tibalah anak buah Raja Pei dengan membawa kotak yang berisikan kepala Komandan Zhou. Dan ketika Raja Pei membukanya, iya, pasukan yang membawa kotak tersebut ternyata adalah Komandan Zhou. Komandan Zhou berhasil menusukkan pedangnya kepada Raja Pei dengan tujuan untuk menggantikannya sebagai raja. Kemudian Komandan Zhou memerintahkan Jing untuk segera membunuh Raja Pei. Karena sebelumnya, Komandan Zhou sangat yakin bahwa Raja Pei yang telah membunuh ibunya. Ketika Jing akan melakukan hal tersebut, Komandan Zhou mencoba untuk membunuh Jing dari belakang. Namun beruntung, Jing dapat membalikan keadaan yang membuat Komandan Zhou tewas di tempat. Dengan tewasnya Raja Pei dan juga Komandan Zhou, Jing kemudian membuat skenario agar semua menteri mengira bahwa Raja Pei telah dibunuh oleh seseorang. Karena dengan cara inilah, Jing kemudian dapat mengatakan bahwa seseorang yang telah membunuh raja berhasil ia bunuh. Pada saat itu, Jing sengaja tidak membunuh Nyonya Xiao karena terbukti tidak terlibat dalam kasus tersebut. Dan disinilah juga film pun berakhir. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.